Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Sobat Muwardi pada pagi hari ini? Saya berharap semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dan bahagia, itu yang paling penting. Pada kesempatan kali ini benar-benar spesial sekali karena biasanya saya sebagai narasumber, tetapi kenapa ini dikatakan spesial? Karena hari ini dalam memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia yang bertepatan pada tanggal 10 Oktober, jadi kemarin nih, tiap tahunnya kita peringati sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Dan pada hari ini ada narasumber yang kita datangkan yang concern di bidang kesehatan jiwa. Ya. Dan sebelumnya akan saya perkenalkan dulu siapa narasumber pada kesempatan pada hari ini. Monggo Dr. Romaning Tias. Terima kasih Dr. Fian atas sambutannya yang sangat meriah dan menyenangkan sehingga membuat kita semua semakin bersemangat dan tentu saja tetap bahagia ya. Saya Dr. Romaning Tias, saya psikiater di Rumah Sakit Dr. Muwardi. Terima kasih. Mungkin panggilan akrabnya Dr. Astid ya. Iya. Iya, Dr. Astid. Ya. Kita tahu bahwa kesehatan jiwa itu adalah kadang kita tidak akan memperhatikan karena sering yang kita perhatikan adalah kesehatan secara fisik. Tetapi kesehatan jiwa ini memang harus perlu penanganan yang komprehensif. Dan kita tahu bahwa dengan adanya pandemi COVID-19, dari data dari kesehatan jiwa bahwa dikatakan ada sekitar 75% bahwa kesehatan jiwa itu berkontribusi pada masa pandemi COVID. Kita tahu bahwa gangguan-gangguan jiwa di sini adalah seperti cemas, depresi, bipolar, ataupun yang lain, PTSD. Dan dalam kesempatan kali ini, karena kita memperingati HKJS, tema yang kita angkat di sini adalah tema yang mungkin tidak asing, ya. Mungkin di sini pada sobat-sobat Muwardi, ya, di sini yang tidak asing bagaimana sih kita mengelola stres. Ya, dan selain kita mengelola stres karena tiap hari kita mungkin diliputi oleh suatu aktivitas yang di sini adalah stres tidak mungkin kita pungkiri. Selain bagaimana kita mengelola stres, dan yang kedua adalah bagaimana sih kita mempertahankan kesehatan jiwa. Dan di sini nanti kita akan berbagi cerita oleh pakarnya di sini Dr. Astid ya. Nantinya jadi nanti ada tips-tips bagaimana sih kita mengelola stres dan yang terpenting mempertahankan dalam era pandemi Covid ini, setelah pasca pandemi Covid di sini ya. Dan di sini Dr. Astid kita masih memakai masker ya. Siap. Walaupun memang kita udah melandeni ya pandemi Covid, tetapi semoga kondisi semakin membaik seperti itu. Amin. Ya, sebelum kita masuk ke permasalahan ini stres ini apa nih dokter, seperti itu ya Dr. Astid, kita santai aja ya dok ya, santai aja. Ya, sebelumnya, saya sampai lupa karena saya biasanya sebagai narasumber dan saya juga belum memperkenalkan diri saya Dr. Astid ya. Saya Dr. Fian, spesialis kedokteran jiwa. Saya juga di Poliklinik Rawat Jalan ataupun Policendana di Rumah Sakit Dr. Muwardi. Jadi nanti monggo kalau Sobat Muwardi bila ada keluhan bisa ke Muwardi, tapi semoga sih tidak ada keluhan ya. Bisa ke Muwardi, bisa ketemu sama Dr. Astid ataupun saya Dr. Fian. Ya. Kita masuk ke topiknya tadi dia dokternya sebelum kita masuk ke stres itu apa. Yang ingin saya tanyakan nih, mungkin Sobat Muwardi juga mau menanyakan ya, sehat jiwa itu seperti apa sih dokter di situ? Ya. Jadi sehat jiwa itu tidak hanya bebas dari masalah atau gangguan mental saja. Tetapi yang dimaksud sehat jiwa itu seseorang yang dia menyadari kemampuan dirinya. Dia menyadari potensinya. Dia mengetahui kelebihannya. Sehingga dia punya arah atau cita-cita yang tertuju pada kemampuannya itu, dan kemudian dia bisa melakukan produktivitas dengan baik. Tentu saja dengan dia menyadari kemampuannya, menyadari skillnya, dengan berproduktivitas dia senang melakukan produktivitasnya itu, senang melakukan pekerjaannya, senang
melakukan sesuatu di bidangnya. Dan kemudian bila ada tekanan, dia juga mampu mengatasi tekanan yang dia hadapi sehari-hari. Jadi kalau misalnya anak sekolah ya, ada tekanan misalnya tes atau ujian, dia bisa menghadapi tekanan itu yang biasa orang sebut stres ya. Iya benar. Nah, jadi langsung masuk ke stres. Kalau stres itu kan memang kita hadapi sehari-hari. Kita tidak bisa memungkiri kita akan selalu menghadapi stres. Nah, kapan stres itu bisa disebut sebagai stres yang eustress atau stres yang dapat dikendalikan sehingga nantinya malah bisa menjadi suatu motivasi atau suatu tantangan bagi kita untuk menjadi lebih baik gitu kan. Tadi misalnya ada tes, dengan stres tersebut kita akan eustress apabila kita bisa beradaptasi dengan misalnya oh ya besok tes, 3 hari lagi ujian, maka dari sekarang saya harus mengumpulkan materi, saya harus belajar. Misalnya ada yang kurang dapat, mungkin bisa belajar bersama, belajar kelompok, saling menanyakan dengan teman, berdiskusi gitu, atau tanya ke kakak kelas atau siapa yang dianggap bisa, misalnya seperti itu. Yang stres karena pekerjaan juga bisa disebut jadi eustress apabila dengan tekanan pekerjaan itu dia jadi lebih terpacu untuk bekerja menjadi lebih baik seperti itu. Nah, itu akan menjadi produktivitas dan akan menjadi lebih baik. Tetapi akan menjadi distress atau akan berpotensi menjadi masalah maupun sampai gangguan apabila dia tidak menghadapi stres dengan baik. Jadi dengan adanya tekanan atau stres tadi, kemudian dia jadi tanda kutip ngelukro gitu ya, atau malah nggak dikerjakan tapi dipikir terus overthinking. Nah, itulah yang namanya distress yang akan memicu munculnya masalah kesehatan jiwa atau gangguan ya. Kemudian yang terakhir dapat berkontribusi terhadap lingkungannya. Jadi tidak hanya kepada diri sendiri, orang yang sehat jiwa itu diharapkan juga bisa berkontribusi terhadap lingkungan sosialnya gitu. Iya, jadi pada intinya sebenarnya stres ini setiap orang pasti akan menghadapi stres ya Dokter Astrid ya. Tetapi stres tadi dikatakan bisa menjadi dia eustress dan distress. Dan eustress ini dalam kaitannya ini bisa menimbulkan suatu motivasi, bisa sebagai katakanlah pemicu seseorang untuk dia berproduktivitas seperti itu nih Dokter ya. Tapi dari stres ini sebenarnya bisa nih dia menjadi distress bila katakanlah memang dia tidak bisa mengelola, memanajemen dari stres ini. Apakah seperti itu Dokter? Ya, betul iya. sekali. Seperti itu. Sebelumnya Sobat Muardi bisa join di Instagram ya, dan juga di Facebooknya. Bila ada pertanyaan bisa menuliskan di Q&A. Nanti pada waktu-waktu tertentu akan kita bacakan dari pertanyaannya. Setelah itu Dokter, setelah kita membahas nih tentang stres, tadi ada eustress maupun distress. Di sini adalah bagaimana sih kita bisa mengelola stres ini sehingga menjadi eustress seperti itu Dokter. Ya. Tentu saja dengan coping mekanisme yang baik ya. Jadi kita harus bisa beradaptasi juga dengan stres dan lingkungan, tidak overthinking misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah mulai muncul ada perasaan atau pikiran yang overthinking, kemudian mengganggu fungsi, misalnya jadi nggak bisa tidur, sulit makan, terus jadi males ngapa-ngapain. Nah, itu mungkin kita bisa cerita ke orang terdekat dulu, orang misalnya orang yang dipercaya ya, Dokter, ya. Ya. Pastilah. Ya. Terus bisa dengan melakukan olahraga atau melakukan hobi yang disukai. Jadi kalau misalnya udah suntuk banget ini, coba hobinya apa? Coba melakukan hobi dulu. Nanti kalau sudah agak reda, kita sudah ambil waktu sejenak, udah merasa lebih baik, kita bisa balik lagi ke
fungsi pekerjaan kita misalnya. Tips-tipsnya seperti itu ya dokter ya, bagaimana stres ini akan menjadikan kita tidak semakin katakanlah turun jatuh ke gangguan-gangguan jiwa, tetapi bagaimana kita mengelola seperti tipsnya yang dokter Astrid katakan tadi ya. Ya, mungkin sebelumnya kita sapa dulu dokter Astrid ya yang ada di Instagram. Di sini ada pertanyaan dokter ya. Selamat pagi ke Fauzilin Hamidah. Ya, di sini ya dokter ya. Dok, anak saya kelas 4 SD. Kalau mau ujian pasti muntah-muntah dokter. Mungkin apakah merasa stres ya dokter ya? Ya, sebagai orang tua gimana cara kita mendampinginya? Di sini mungkin ini perwakilan ya dokter, karena masalah-masalah ini sering kita temui. Mungkin juga kita sebagai orang tua, bagaimana sih kita menghadapi anak kita yang mungkin dia mau ujian nih, stres tadi dikatakan dokter Astrid. Bagaimana dokter? Ya, jadi ya sebagai orang tua kita perlu komunikasi dengan baik dengan anak kita ya. Jadi untuk kok setiap kali mau ujian itu muntah-muntah, apakah pada semua mata pelajaran ataukah mata pelajaran tertentu. Nah, kemudian kita mungkin kita gali juga apakah karena pelajarannya ataukah karena gurunya ya, atau ada yang lain ya. Jadi kita lakukan komunikasi dan pendekatan. Yang satu tadi apakah semua mata pelajaran atau mata pelajaran tertentu, yang sulit di mana mungkin bisa dibantu dengan misalnya ditawarkan mungkin kepengen les atau bagaimana, atau komunikasi dengan gurunya gitu. Atau apakah masalah gurunya misalnya mungkin dia kurang dapat menerima pelajaran dengan baik gitu, atau selama ini ketika di kelas bagaimana mungkin jadi masalah dengan teman-temannya ada tidak misalnya, sehingga ketika mau ujian dia merasa kurang pede begitu. Nah mungkin jadi munculnya adalah keluhan-keluhan, disebutnya ini somatik ya, keluhan somatik seperti muntah-muntah, ada yang sakit perut, pusing, terus nggak jadi sekolah gitu ya. Nah untuk itu ya itu tadi lakukan pendekatan baik ke anaknya dan gurunya, jadi harus komunikasi dua arah. Jadi memang di sini adalah pada intinya bagaimana kita melakukan pendekatan ke anak. Seperti itu ya dokter ya. Walaupun ini dikatakan tadi anak usia kelas 4 SD, kira-kira usia 10 tahun. Tetapi di sini bagaimana peran orang tua di sini mungkin ya dokter ya. Orang tua melakukan pendekatan mungkin juga agak sulit ya mungkin ya pada anak kan, karena kadang sulit untuk mengungkapkan apa yang dia keluhkan seperti itu. Tetapi kita sebagai orang tua kita benar-benar dalam hal ini mungkin dalam tanda kutip merangkul anak kita seperti itu ya dokter ya, karena memang tadi dikatakan dokter Astrid banyak faktor di sini sebenarnya, tetapi niat kita ya otomatis niat dari kita untuk katakanlah sebagai orang tua apa sih permasalahan di sini, itu yang terpenting. Dan di sini mungkin bukan hanya pada anak ini ya, mungkin juga bisa mewakili yang lain juga dokter ya, seperti itu ya dokter. Dan ini mungkin salah satu cara untuk mengelola stres. Bisa ya. Ya tentu saja kalau misalnya orang tua merasa kesulitan, misalnya kok saya gagal menggali, mungkin karena ya memang kebiasaan tidak terlalu dekat dengan anak, jadi juga agak kaku dalam komunikasi, ya mungkin bisa diajak ke psikolog atau psikiater anak gitu. Ya. Jadi mungkin saya juga ingin menanyakan ya dokter ya, mungkin juga banyak sobat Muadi yang ingin menanyakan, kapan ya dokter kalau misal anak saya ataupun ada keluarga ini yang ada sesuatu, kapan saatnya kita membawa anak kita atau keluarga kita ke psikiater atau psikolog, seperti itu dokter? Ya tadi seperti contohnya tadi, jadi tidak seperti biasanya, misalnya biasanya sekolah semangat, senang, kok ini kok mau sekolah berhari-hari ini kok males, tidurnya bangunnya kesiangan gitu, alasan-alasan yang banyak gitu misalnya. Jadi mungkin dan dengan menanyakan ke anak kita tidak berhasil menemukan apa itu, nah itu mungkin bisa dibawa ke psikolog atau psikiater. Jadi ada perubahan perilaku, terus kelihatan murung juga kan, misalnya anak yang tiba-tiba kelihatan murung, terus
makan biasanya suka makan ini dibuatin atau dibelikan kok terus jadi tidak nafsu makan gitu, ya. Berhari-hari ini sakit apa habis makanannya seperti itu ya dokter mungkin ya. Sakit apa sudah dibawa ke dokter anak misalnya atau dokter umum nggak ada sakit apa-apa misalnya lah, mungkin ada pikiran yang dia tidak bisa ungkapkan. Nah, bisa jadi itu juga perlu dibawa ke psikiater. Terus mungkin juga ada penurunan nilai. Nah, kok penurunan nilai yang biasanya kok baik-baik, rata-rata kok sekarang kok jadi jelek-jelek semua gitu. Ada apa? Nah, ada mungkin sesuatu bisa nih seperti itu jadi ya. harus aware dengan adanya perubahan-perubahan tersebut. Dan juga mungkin ya dokter ya, mungkin juga saya menambahi juga ya, karena image ya seseorang bila ini dibawa ke psikiater nih seperti itu kan sesuatu yang anak saya tidak gila, yang saya dalam tanda kutip seperti itu, tapi bukan hanya itu ya dokter ya. Jadi memang ke psikiater atau ke psikolog dalam hal ini mungkin psikiater ya, bukan dalam artian nih anak ini memang mempunyai gangguan jiwa dalam artian orang gila seperti itu, tapi bukan seperti itu. Iya, seperti itu ya dokter betul ya, sekali. karena kita mau merubah image nih. Stigma, itulah dengan adanya stigma yang masih ada ini yang menghambat banyak orang untuk berobat ke psikiater. Benar. Jadi tugas kita bersama untuk menghapus stigma sehingga kita lebih aware terhadap kesehatan jiwa yang sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Benar banget dokter, saya juga setuju di sini karena kita sama-sama psikiater di sini betul. dokter. Iya. Dan memang spesial, saya katakan spesial di sini karena kita memperingati HKJS di sini dokter. Dan saya dokter, untuk HKJS pada tahun 2022 ini sebenarnya temanya apa sih dokter? Kita agak melenceng jauh ya dokter, walaupun mungkin nanti dari Sobat Muardi ya di Instagram nanti bisa kita jawab. Ya. Temanya jadi HKJS itu kan dimulainya ketika tahun 2014 itu mulai ada tema setiap tahun, tema tertentu. Yang tahun 2002 ini temanya adalah menjadikan kesehatan jiwa dan kesejahteraan untuk semua sebagai suatu prioritas global. Jadi diharapkan kita semua masyarakat termasuk pemangku kepentingan maupun pemerintah itu menjadikan kesehatan jiwa ini sebagai suatu prioritas yang harus dipertimbangkan ya. Seperti itu ya. Jadi memang tiap tahun temanya berbeda-beda, tapi di sini tahun 2022 ini adalah tentang kesehatan jiwa dan kesejahteraan sebagai prioritas global. Mengingat kemarin setelah pandemi kan dari pendahuluannya Dr. Fian tadi ya, ketika pandemi memang terjadi peningkatan prosentase angka gangguan jiwa. Dan tadi gangguan jiwa itu tidak hanya gila seperti yang dianggap orang-orang. Jadi misalnya gangguan tidur, gangguan makan, itu kan juga termasuk ranah kita gitu. Jadi tidak sudah bukan zamannya lagi untuk menstigmakan. Benar banget dokter, dan mungkin itu. Untuk yang Sobat Muardi yang mungkin muda-muda, mental health ya dokter ya, sekarang sudah mulai aware mereka tentang mental health karena banyak kasus yang kita dapatin ya dokter di lapangan ini yang memang ini bukan karena sesuatu, ini bukan karena secara fisik saja, tapi mental health ini sudah mulai jadi prioritas dalam kehidupan seseorang seperti itu. Kita ke Instagram dokter, ada dari Fatma Rahayu ya. Dokter, saya kalau lagi banyak kerjaan atau pikiran, rasanya itu cepat stres dokter. Saya jadi gampang marah, gampang nangis. Apakah ini normal dokter, dan bagaimana dokter cara mengatasinya? Mbak Fatma Rahayu ya. Gimana dokter? Astrid? Jadi yang pertama kali harus dilakukan itu coba ambil jarak dulu sebentar dengan tekanan tersebut, dengan kerjaan atau pikirannya tersebut. Ambil jarak dulu, kita lihat apakah memang saya seyogianya harus marah-marah menghadapi ini. Coba dipertimbangkan, coba dibayangkan betapa banyak orang di sana yang
pengen kerja, pengen sekolah, pengen kuliah seperti itu. Betul. Kuliah yang ingin mencapai cita-citanya, bekerja yang mendapat rezeki, itu kan keinginan banyak orang. Nah, ketika memang suatu saat kita banyak kerjaan, apakah memang seyogianya kita harus marah-marah seperti itu? Terus apakah setiap hari kita selalu banyak pekerjaan seperti yang sekarang ini? Banyak kerjaan itu berapa hari sih dalam 1 bulan misalnya? Coba direnungkan. Nah, misalnya seperti itu. Dan dengan pas mengambil jarak tadi, mungkin tadi bisa melakukan hobi dulu sebentar. Nanti kalau sudah merasa lebih refresh lagi, bisa balik lagi ke pekerjaan atau tugasnya seperti itu. Iya. Jadi memang kita tidak bisa self diagnose ya dokter ya. Sekarang kan memang hal self diagnose, jadi memang kata-kata yang sering kita dengarkan sekarang ini ya. Self diagnose itu memang sesuatu hal yang katakanlah juga sebenarnya bukan cara yang gampang. Ini harus ada ahlinya ya dokter ya. Seperti ini ya. Saya gampang marah, apakah ini normal? Jadi kaitannya dengan self diagnose ya dokter ya. Seperti itu. Kita ngambil jarak dulu nih. Ya, apakah memang kadang kalau kita buka di Google ya dokter ini udah nih saya masuk semuanya nih dokter, ini saya masuk semuanya nih dari depresi ini masuk semuanya seperti itu, tapi itu bukan cara yang bagus, bukan cara yang baik gitu ya dokter ya kalau memang terus berkelanjutan lama mungkin kok masih seperti itu ya segera saja datang ke psikiater ya dokter ya benar banget. Jadi memang ada sekarang kata-kata self diagnose itu memang untuk sobat Muwardi di sini ya pada pagi hari ini kita bisa membuka nih, kita discuss di sini nih loh pencerahan dari Dokter Astrid maupun juga sedikit dari saya, mungkin saya sedikit ya di sini ya. Jadi self diagnose itu memang benar-benar kita bukan hanya kita membuka dari bah Google nih, nanti ini masalahnya semuanya kita bisa dunia maya memang terbuka lebar. Kita bisa membuka semuanya ya. Tapi dengan self diagnose itu bukan solusi yang terbaik ya. Seperti itu nih Dokter Astrid ya. Kita balik lagi ke Instagram ya Dok ya. Dari Vela Aminah ya, di sini ya Mbak Vela Aminah, selamat pagi. Dok, saya waktu SMP SMA selalu unggul di kelas dokter ya. Tapi sejak kuliah saya merasa tidak unggul lagi dokter, nilai tidak bagus, saya stres ya, dan jadi tidak semangat dokter. Saya juga nggak berani bercita-cita jadinya dokter. Ya di situ ya Mbak Vela Aminah ya. Bagaimana dokter? Jadi sekarang ini berarti kuliah ya ini ya Mbak Vela ini. Kuliah di sini dokter. Tentu saja untuk masuk kuliah ini kan juga suatu seleksi yang sangat ketat ya, jadi bisa masuk ke kuliah di universitas tersebut itu juga sudah suatu prestasi. Itu satu itu. Yang kedua, nilai tidak bagus. Itu apakah persepsi Mbak Vela sendiri atau sebenarnya teman-teman yang lain nilainya juga sama seperti itu gitu ya. Benar, dokter. Kemudian tidak jadi punya cita-cita. Nah, sebenarnya juga tadi misalnya prestasi dengan masuk ke universitas tersebut itu bisa menjadikan suatu motivasi. Oh iya, lebih banyak yang nggak keterima loh daripada yang diterima waktu itu. Yang kedua tadi nilai ini kan mungkin teman-temannya juga rata-rata juga segitu. Jadi memang ada rentang nilai yang diberikan oleh dosen ya kan. Jadi sebenarnya ya sudah baik, tapi karena Mbak Vela ini ketika SMP SMA-nya mungkin selalu ranking 1 terus gitu. Nah, karena pas di universitas ini semuanya juga ranking 1 berkumpul di situ. Jadi semua anak-anak pintar gitu ya. Jadi dari kompetensinya jadi nilainya itu ya nilainya sebenarnya nilai anak-anak pintar semua rata-rata gitu. Dan tetap harus punya cita-cita ya. Jadi nilai pun juga tidak menjamin kesuksesan seseorang karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi lainnya nggih. Jadi sosialisasi dengan teman, terus
pengalaman kerjasama dengan teman, berorganisasi itu juga sangat dibutuhkan ketika di pekerjaan nantinya. Jadi tidak melulu hanya satu nilai ya, tidak hanya melulu tentang nilai. Itu ya Mbak Vela Aminah ya. Jadi memang kita masuk di universitas itu sebagai langkah awal kita menuju kesuksesan, itu yang paling penting ya Mbak Vela Aminah ya. Dan benar juga, saya setuju dengan Dr. Astrid ya. Jadi di dalam perkuliahan ya, itu tidak melulu kita ini nih, aku harus nilainya bagus ya. Itu memang salah satu faktor, tapi banyak sekali yang kita dapatkan pada saat kita kuliah. Bagaimana tadi kita bersosialisasi, bagaimana kita juga belajar berorganisasi. Jadi banyak sekali katakanlah yang bisa kita dapatkan pada saat kita kuliah. Dan dikatakan tadi nih dokter pada saat SMP, SMA saya itu unggul. Karena kuliah ini lebih kompleks Mbak Vela Aminah. Tapi saya percaya semangat Mbak Aminah ini masih tetap ada ya, masih berani bercita-cita seperti itu ya Dokter Astrid ya. Benar itu ya dokter ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain lagi. Oh iya, di sini dari Mbak Putri ya. Dok, mau tanya dokter, ini sepertinya banyak anak kuliah, mahasiswa banyak ya Dokter Astrid ya. Karena memang di sini pokok bahasan kita tentang mental health yang itu ya, yang baru booming di sini ya. Dokter mau tanya dokter, gimana caranya mengelola stres saat mengerjakan skripsi yang selalu direvisi ya. Makanya ya Dokter Astrid ya, pada pagi hari ini banyak mahasiswa ya, nggak apa-apa ya, karena memang tema kita tema yang baru booming ya di sini. Bagaimana dokter? Berarti ini kesadaran para anak muda sekarang tentang mental health ini sudah mulai membaik ya. Benar dokter. Ya. Ini kita berdua tertawa yang selalu direvisi. Kalau skripsi maupun tugas-tugas itu bukan hal yang harus harus disedihkan karena kalau banyak revisi. Justru dengan adanya revisi itu kan dosen ingin membuat menjadi lebih baik gitu loh. Jadi sebenarnya karena kita juga dosen ya, jadi kita itu kepengen hasil karya itu suatu karya yang baik gitu. Jadi ketika melakukan sesuatu, kerjakanlah dengan sebaik-baiknya gitu. Sama-sama kita mengeluarkan energi yang sama, sekalianlah dengan kerjaan yang baik gitu. Sama-sama keluar energi. Jadi kan dengan melakukan pekerjaan yang baik sehingga nanti hasilnya juga baik. Kalau ternyata kita melihat oh ini sudah baik, tapi guru ya yang sudah berpengalaman dalam hal ini dosen mungkin melihat oh ini diperbaiki supaya lebih baik, ini diperbaiki supaya lebih baik. Ya memang ingin jadi baik untuk anak didiknya seperti itu. Terus ya memang kita harus seimbang ya. Jadi kalau kita melulu ngerjain skripsi terus ya tentu saja lama-lama bosen bosen, stres. Tentu harus seimbang antara mengerjakan skripsi, terus rekreasi, istirahat, sempatkan olahraga itu hobinya tetap dilakukan gitu. Jadi harus seimbang gitu. Coba luangkan waktu, jadwalkan kapan membikin skripsi, kapan ngetik, kapan terus me time-nya kapan, ketemu temen kapan, misalnya seperti itu. Jangan sampai karena ada revisi dari dosen yang berkelanjutan membuat ini malah katakanlah tidak terselesaikan skripsinya, walaupun kita tahu kalau mahasiswa itu sudah skripsi sudah tinggal satu langkah nih seperti itu untuk menjadi mahasiswa ini menjadi sarjana seperti itu yang terpenting. Mungkin targetnya apa sih di sini seperti itu ya dokter ya. Jadi harus dijadwalkan lagi ya. Jadi nggak setiap hari setiap ini mikirin skripsi ya jenuh dan stres. Jadi termasuk mungkin kaitannya dengan manajemen ya dokter di sini. Jadi manajemen kita nggak melulu ini nih untuk katakanlah skripsi terus seperti itu enggak nih dokter. Jadi untuk manajemen dalam hal ini manajemen stres juga. Mungkin Mbak Putri ya seperti itu ya. Ada lagi dokter ya di sini ya.
dokter dari Mbak Nana Mama Almira. Ini mungkin ya Mama Almira. Dokter, saya hampir setiap hari tidak bisa tidur, dokter. Mungkin faktor kerjaan dan kesibukan menjadi ibu. Ya, setiap mau tidur saya selalu pakai minyak-minyak seperti Fresca dan lain-lain. Kalau nggak pakai itu nggak bisa tidur. Apakah di sini perlu periksa, dokter? Seperti itu dari Mama Almira. Oh iya, untuk menentukan apakah ini suatu gangguan atau tidak, memang tentunya kita harus wawancara secara mendalam ya. Jadi benar, untuk kebiasaan tidurnya bagaimana? Karena memang ada beberapa orang yang cukup tidur walaupun hanya 4 jam. Itu dia merasa sudah tapi dia tidurnya dalam Tapi ada yang memang dia butuh harus 7 jam, 8 jam. Nah, yang mana? Kalau memang dia penidur pendek ya berarti kan nggak masalah. Atau apakah karena masalah dengan kerjaannya sebagai ibu ini, mungkin ada ketambahan anaknya masih kecil, masih ada bayi, mungkin seperti itu. Nah, tadi sama seperti kasus-kasus yang lain, jadi tetap harus kita punya me time, kita punya waktu untuk refreshing gitu. Jadi nggak melulu setiap hari berhadapan dengan stresor itu tadi ya. Di sini dokter karena mungkin faktor kerjaan dan kesibukan menjadi ibu. Jadi kita menikmati saja ya dokter menikmati sebagai seorang ibu di sini. Perlu diperiksakan kalau memang terus selama berkepanjangan berhari-hari itu kok terus jadi mulai ini ya, kok mulai nggak bisa mengasuh anak, misalnya jadi malas mengasuh anak, terus mungkin ada perasaan, ada muncul perasaan jadi benci sama anak misalnya, itu berarti harus segera diperiksakan misalnya. Mungkin juga karena malam itu kan waktu untuk istirahat ya dokter mungkin pada pagi hari karena memang waktu tidur tidak bisa, dia jadi males, badan sakit semua, tidak bersemangat, dan itu dalam jangka waktu yang mungkin ada ini dokter berapa lama dokter? Sekitar kita bisa patok ya 2 mingguan. Kalau masih seperti itu ya harus segera periksa ke 2 minggu ya, nanti 2 minggu kalau ada gejala-gejala saya susah tidur, badan sakit semua, pada pagi hari tidak bisa fokus, tidak bisa konsentrasi, mungkin seperti itu bisa periksa ke psikiater. Seperti itu nih dokter ya. Tapi kalau memang sangat berat, terus misalnya tadi membahayakan ya, tadi kok ada perasaan benci tadi misalnya tadi ya, nggak usah nunggu 2 minggu langsung langsung dokter, ke mungkin psikiater. bisa langsung ke psikiater. Jadi kita tadi nih dokter untuk merubah image atau merubah katakanlah nih bahwa ke psikiater itu tidak harus orang dengan dalam tanda kutip gila seperti itu ya dokter. Oke, kita masuk ke Instagram lagi dokter dari Mita Tiara dokter. Dok, saya sering merasa insecure karena teman-teman saya banyak yang udah dapat kerjaan bagus sedangkan saya belum dokter. Kalau malam gitu saya sering menyalahkan diri sendiri. Kenapa sih saya itu bodoh? Dan jadinya makin tidak bersemangat. Seperti itu dokter dari Mbak Mita Tiara dokter. Ya. Apa yang harus saya lakukan dokter? Iya. Ya, jadi kalau kita selalu membanding-bandingkan ya, kayak lagu yang sekarang ya. Kalau sekali membanding-banding jangan membanding-bandingkan dengan orang lain. Kita punya kehidupan sendiri. Kita kita jadilah diri sendiri gitu. Jadi kalau misalnya memang dalam mencari pekerjaan nggak dapat, mungkin memang sekarang belum saatnya. Atau sekarang ada waktu yang menunggu pekerjaan itu kita bisa melakukan apa tadi. Misalnya kan kita menyadari potensi kita, kita mengetahui kemampuan kita di mana, kita bisa adaptasi. Nah, misalnya, masa pandemi ini masih ada prokes, jadi saya ingin mengembangkan online, misalnya seperti itu, ya kan bisa. Jadi kan nggak harus kita bekerja pada orang, atau aku punya kesukaan misalnya merawat tanaman, jadi mungkin bisa dimulai dari hal yang kecil, mulai sekarang, kecil-kecil ini merawat tanaman yang kecil dulu, nanti kalau udah besar misalnya dijual gitu kan juga bisa. Jadi selain hobi juga bisa
mendatangkan rezeki, misalnya seperti itu. Iya. Jadi kita menggali potensi Iya. diri kita sendiri. Iya. Jadi tidak harus kita itu bekerja dengan pada orang lain, ya. yang dalam hal ini kita melihat orang lain, wah dia bisa bekerja di kantoran dengan gaji yang besar seperti itu. Tidak, kita menjadi diri sendiri, seperti itu ya dokter ya, sepertinya ya. Itu lebih bagus Mbak Mita Tiara. Mungkin tipsnya itu bisa jadi katakanlah nantinya Mbak Mita Tiara di dalam menghadapi untuk mencari suatu pekerjaan seperti itu ya. Kita berpindah ya dokter ya ke itu di sini dari Wina Asri ya. Assalamualaikum dokter, saya penyintas autoimun. Nah ini juga jadi untuk Sobat Muardi banyak sekali dokter. Selain tadi di Instagram, di sini juga ada penyintas autoimun dengan SLE, Sjögren's syndrome, RA, HNP, spondylosis, colitis dok. Gimana caranya kita bisa memanajemen stres yang efektif karena kondisi saya tidak bisa beraktivitas dengan normal karena kadang sampai timbul rasa kesal dan saya sering melampiaskan kekesalan itu dengan membanting barang, berteriak dan emosi tanpa sebab. Ya Mbak Wina Asri ya di sini adalah penyintas penyakit autoimun dokter yang mungkin sudah kompleks ya dokter. Bagaimana dokter kita memanajemen stres? Ya kalau memang memiliki penyakit yang disebutkan tadi memang bisa ada hubungannya dengan masalah kesehatan mental. Benar. Jadi memang kita banyak rawat bersama dengan TS dari penyakit dalam. Jadi memang secara psikoneuroimunologi itu namanya memang bisa berpengaruh ke situ. Nah, tentu saja harus periksa ke psikiater supaya dibantu dengan psikofarmaka yang tepat ya. Yang tentu saja akan dipilihkan oleh psikiater yang menangani, dosisnya tidak terlalu besar, yang tepat untuk kasus ini. Nah, kalau memang sama seperti tadi ya, misalnya jadi mudah marah, jadi kesal seperti itu ya, karena kita nggak bisa mungkiri ya kok ini ya punya sakit yang banyak, terus nggak bisa beraktivitas. Kita juga berempati, kita mengerti kalau itu pasti rasanya kesal yang ngelihat orang yang seusia dia bisa mungkin enjoy hangoutan, bisa bekerja dengan normal biasa. Nah tapi itu tadi kita tetap cari yang bisa kita lakukan apa, sukanya apa. Dan di penyakit-penyakit autoimun ini kan sebenarnya ada yayasannya gitu kan, betul. Jadi biar merasa tidak sendiri ya. Dan tiap hari Rabu dokter memang dari Dokter Agus Joko, jadi dokter itu memang juga ada secangkir kopi. Mungkin Mbak Wina Asri yang dulu Dokter Fian juga pernah mengisi sebagai narasumber di situ tentang hubungannya pasien-pasien dengan penyakit autoimun, hubungannya dengan mental health. Dalam hal itu bipolar dokter. Ya memang erat banget kaitannya ya dokter ya. Iya benar erat banget. Dan juga pada saat diterapi dengan Dokter Agus Joko, dikonsulkan ke psikiater, kita tidak akan katakanlah menambah berat dari pasien ini ya dokter, tapi kita juga melakukan psikoterapi gitu ya dokter ya. Jadi bukan hanya kita memberikan psikofarmaka atau obat-obat yang harus diminum pada pasien ini, tetapi dalam hal ini kita juga bisa memberikan psikoterapi ya dokter. Dalam psikoterapi itu juga kita akan merubah mindset atau ini loh untuk memanajemen stres itu seperti apa. Seperti itu Mbak Wina Asri. Jadi pesannya saya fokus kepada apa yang bisa dilakukan. Jadi untuk bukan fokus kepada apa yang enggak bisa, tapi apa yang bisa dilakukan itu. Kita fokuskan ke situ, kita tingkatkan kesukaan kita misalnya. Jadi tetap bisa adaptasi dengan kondisi apapun. Oh iya, di sini memang sudah kontrol rutin dengan psikiater Mbak Wina Asri. Oh iya. Dengan antidepresan ya dokter. Saya ingin menyalurkan hobi saya, tapi saya punya keterbatasan fisik. Sama dokter tadi ya, mungkin ya dokter Mbak Wina Asri ini mungkin tidak berfokus pada ini nih keterbatasan fisik juga ya. Tapi apa sih yang bisa dilakukan seperti itu ya Mbak Wina Asri ya? Ya mungkin nanti bisa
berdiskusi lebih lanjut ke psikiater yang menanganinya ya. Jadi kan beliau yang mengerti secara pasti bagaimana kondisi fisiknya, bagaimana kondisi mentalnya juga. Jadi biar bisa pas apa yang disarankan nantinya. Itu harus ya kita harus lihat ya. Benar banget. Ya tetap semangat ya Mbak Wina Asri ya di sini ya, tetap semangat jalani, katakanlah ini saya dengan penyakit autoimun, tapi Mbak Asri tidak sendiri ya, tidak sendiri. Kita berpindah ke Instagram ya dokter ya. Dari Patricia Wilona 92. Iya. Ini mungkin wakil dari ibu-ibu ya dokter ya. Selamat pagi dokter, anak saya kelas 1 SMP seperti tadi nih dokter, dan saya lihat dia sering murung serta tidak bersemangat. Tapi kalau ditanya apa ada masalah di sekolah, selalu bilang tidak ada apa-apa. Apa yang harus saya lakukan dokter? Mungkin seperti tadi nih dokter, karena memang kadang untuk kita mendalami, katakanlah menyelami anak ini kadang juga agak mudah-mudah gampang sulit mungkin ya. Gimana dokter? Iya. Ya apalagi ini anak menjelang remaja ya, yang sudah dokter, mulai kedekatannya kepada peer groupnya, bukan lagi kepada orang tua yang mungkin kalau masih balita, masih masa SD gitu kan masih istilahnya mbok-mboken nih ya. Kalau nah ini sudah mulai remaja ya, dia mungkin di peer groupnya mungkin ada masalah atau ada apa. Nah kalau memang kita kesulitan untuk menggali dari anaknya secara langsung, ya bisa dibawa ke psikolog atau psikiater. Tapi mungkin diupayakan lagi dengan pendekatan, misalnya dia suka pergi kemana atau makan di mana, mungkin diajak pendekatannya ya bersenang-senang dulu. Nanti karena baru kelas 1 SMP nya benar makan di mana yang dia suka atau rekreasi kemana yang dia suka. Setelah dia terlihat lebih cerah, dia terlihat lebih ceria, mungkin sampai rumah bisa diajak ngobrol pelan-pelan ketika makan malam di rumah misalnya. Nah, jadi ketika suasana hati itu sudah nyaman, kita biasanya bisa lebih nyaman juga untuk menggali apa sebenarnya yang dihadapi. Seperti itu ya, karena memang ini kelas 1 SMP bener banget dokter, dia mulai keluar dari lingkup keluarganya, sudah ke peer groupnya di sini. Dan permasalahan ini sering terjadi pada kita sebagai ibu-ibu di sini yang kadang untuk menyelami anak-anak remaja di sini memang agak sulit. Itu ya. Pertanyaan selanjutnya ya dokter ya, dari Tiara Aziza ya di sini. Dok, mohon dijelaskan lagi dokter. Waduh di sini ya menarik sekali. Stres tadi apa sih dokter? Dan bagaimana kita mengenali stres yang baik dan yang tidak baik tadi dokter, eustress dan distress. Seperti itu Mbak Tiara ya. Ya, Tiara Aziza. Ya. Gampangannya stres itu definisinya secara awam tekanan gitu ya, tekanan dalam kehidupan. Nah itu bisa terjadi sehari-hari, tadi misalnya mau ujian atau kalau pekerjaan ada deadline tugas atau pindah kerja, pindah rumah, itu kan juga stres sehari-hari. Misalnya anak sakit, saudara sakit, nah banyak sekali ya. Tapi ada juga stres yang sangat berat, misalnya perampokan, misalnya bencana, musibah, itu termasuk stres yang sangat berat. Nah, tadi bisa menjadi eustress atau stres yang baik apabila kita menghadapinya dengan coping yang baik juga. Jadi kalau ada ujian, kita belajar persiapan sebelumnya. Misalnya 3 hari sebelumnya sudah diumumkan mau ada ujian, berarti kita belajar 3 hari sebelumnya, nggak SKS juga gitu ya. Sistem kebut semalam, itu bagaimana dokter? Nggak apa-apa juga itu. SKS. Ya, monggo, tapi yang penting kita menghadapi itu dengan apa tadi, bukan overthinking gitu loh. Jadi memacu kita untuk lebih baik, itulah jadinya eustress gitu. Nah, akan jadi distress yang atau yang tidak baik apabila tadi kita terus jadi overthinking. Aduh, aku kok kayaknya nggak bisa ya pelajaran ini, aku nanti pasti nilainya jelek sendiri, aku nanti pasti ranking terakhir misalnya. Iya, nah itu yang akan jadi distress.
seperti itu. Begitu ya dokter ya. Tadi melanjutkan Mbak Wina Asrin ya dokter ya, karena memang sudah waktunya ini juga. Sekarang masih dirawat dokter, karena HB ngedrop karena saya terlalu kecapean melakukan aktivitas saya, memaksakan kondisi saya tidak mau dianggap lemah. Ya oke. Saya yakinkan ke orang-orang saya kuat dan bisa meskipun dengan banyak autoimun. Jadi dari Mbak Wina Asri sebenarnya sudah ada dari diri dia sendiri ya dokter ya di sini ya. Ya. Jadi justru juga jangan denial ya. Ya. Jadi memang karena ada penyakit yang disebutkan tadi, memang tentu saja akan mempengaruhi ke fisik juga gitu. Nah, mestinya juga dengan begitu kita adaptasi kegiatan fisik apa yang masih bisa saya lakukan, kegiatan fisik apa yang harus saya batasi supaya nggak kecapean. Kalau kecapean kan kumat ini. Iya, gitu. benar banget. Iya, jadi jangan denial, jadi diterima kondisinya. Jadi memang ya seperti ini, berarti saya harus begini, saya tidak boleh begini, seperti itu. Iya benar gitu ya. Jadi kita tahu kemampuan kita, ya dokter ya. Ini batasnya ini, dan kita tidak bisa menyamakan dengan orang lain, mulai gitu ya dokter. Dengan keterbatasan ini, tetapi kita tidak akan lemah. Kita tahu kemampuan kita hanya sebatas ini, seperti itu ya. Karena kita tahu penyakit autoimun itu memang sensitif banget ya dokter ya, dengan fisik yang mungkin agak kecapean, nanti kumat lagi seperti itu. Gitu ya Mbak Wina Asri ya. Semoga bermanfaat. Mungkin dokter yang tadi di sini kan bagaimana ada pokok bahasan tema ini yang belum kita bahas dokter, bagaimana kita mempertahankan kesehatan jiwa itu dokter. Ya. Jadi dengan tadi melakukan hobi, kita punya hobi, kita punya waktu yang kita jadwalkan untuk melakukan hobi. Jadi tetap harus sisihkan kita untuk melakukannya, walaupun dengan misalnya tadi ada skripsi yang terus revisi jadi biar nggak boring gitu ya. Jadi harus sempatkan waktu untuk melakukan hobi, rekreasi seperti itu ya. Olahraga juga penting, karena dengan olahraga bisa meningkatkan hormon serotonin ya kan, yang kita tahu sebagai hormon bahagia. Kemudian tentu saja untuk asupan hormon itu juga butuh zat gizi yang baik. Jadi harus makan makanan yang bergizi ya. Kemudian kalau memang ada masalah ya kita cerita ke orang yang terpercaya, yang kita percaya ya, yang dia tidak akan menyebarkan ke orang lain seperti itu ya. Tidak disarankan juga curhat-curhat ke medsos ya. Oh iya benar banget dokter, karena karena sekarang trennya itu kadang curhatnya itu di medsos, malah nanti ada netizen yang kurang baik, mungkin nanti malah jadi tambah ngedrop. Nah, jadi tidak saya sarankan. Itu bukan sekarang, solusi ya, karena sekarang banyak juga mereka curhat di medsos ya. Nah, sekarang kan aplikasi online juga banyak yang menyediakan psikolog dan psikiater ya, jadi lebih baik ke situ saja langsung ya, ini ke ahlinya aja kalau online itu dokter ya. Jadi memang ada solusinya seperti itu, ada solusinya ya. Kita lanjut ke Instagram ya dokter ya. Dari Abisa Firda 92, Dok, ini lagi tren KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ya, memang banyak, kita luas nih dokter ya. Dan tetangga saya sering mengalaminya KDRT dari suami. Tapi tidak pernah mau lapor ke pihak berwajib dan pernah hanya ke Pak RT saja. Bagaimana jika KDRT terjadi lagi? Apa yang harus saya lakukan? Ya, jadi ini tetangganya dokter yang KDRT di sini. Wah, jadi ini meluas sekali dokter. Iya, benar. Ini kan masalah hukum ya, ini sudah masuk ranah hukum dan itu yang dialami adalah orang lain. Kalau saya rasa kalau tidak ada hubungannya dengan yang nanya, saya rasa ya mungkin bisa kita support ke si korban saja, seperti itu. Karena kalau terus tanda kutip ikut campur misalnya melaporkan, kan juga kita tidak ada wewenang untuk itu. Ini malah ranahnya nanti ranah hukum. Nah, yang bisa kita lakukan, kita suportif ke korban di sini ya dokter ya. Jadi dokter, supaya, dokter. Jadi memang karena ini sudah
ke ranah hukum ya dokter Y. Dan apa yang bisa kita lakukan sebagai tetangga dalam hal ini memang bukan kita sebagai korban tetapi tetangga kita di sini ya. Dan kita motivasi, mungkin juga kita lakukan pendekatan-pendekatan seperti itu ya kita hibur, tetap kita ajak kegiatan di lingkungan tersebut. Misalnya ada senam pagi bersama, tetap diajak, ada arisan diajak, ada pengajian diajak, disenang-senangkan lah hatinya misalnya. Jadi karena memang banyak kasus ya dokter ya, korban KDRT seperti itu, tapi itu memang sudah bukan ranah kita seperti itu, tapi untuk korbannya sendiri kita berikan katakanlah motivasi, kita berikan kegiatan biar memang dia tidak hanya berkutat dengan seperti itu, dengan korban-korban ya, karena kita tahu banyak gangguan-gangguan jiwa yang terjadi pada korban-korban KDRT. Ya tentu saja mungkin bisa mengusulkan untuk misalnya diajak ke psikolog atau psikiater gitu. Benar banget dokter. Iya. Ya dokter, di sini ya memang tema pada siang hari ini, pagi hari ini memang tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari seperti itu ya dokter. Dan benar-benar kita sering berhadapan dengan stres. Bagaimana kita bisa memanajemen stres yang tadi dikatakan biar stres ini tidak menjadikan suatu distress atau eustress seperti itu. Bagaimana sih biar kita bisa produktif, bisa katakanlah bersosialisasi. Iya. Dan di sini memang untuk cari mungil ya. Cinta banget sama suster dan dokter Muardi. Sip. Oke. Ya, ada lagi ya dokter ya, kita jawab di Instagram. Dari Siska Francisca, dok sebenarnya apa sih healing itu? Waduh, di sini memang benar-benar sobat Muardi banyak yang muda-muda ya. Apakah healing bisa menyembuhkan sakit hati dokter? Wow, iya, Mbak Siska Francisca. Bagaimana dokter Astrid? Mungkin anggapannya healing itu sama dengan refreshing ya. Jadi kalau orang menyebut misalnya naik gunung atau rekreasi ke alam gitu, healing gitu. Iya benar dokter. Apakah bisa menyembuhkan sakit hati tergantung kalau misalnya memang orang tersebut ingin ingin naik gunung untuk menenangkan pikiran, ingin naik gunung untuk ketemu teman-teman, tentu saja kan perasaannya jadi lebih baik, terus bisa juga seperti itu ya. Tentu saja kalau stresnya ya stres yang tidak terlalu berat atau hanya stres sehari-hari. Tapi kalau stresnya memang sangat berat ya tentu saja mungkin tidak cukup hanya dengan healing rekreasi itu tadi, tapi perlu berobat gitu. Mengatakan apakah healing bisa menyembuhkan sakit hati dokter? Iya, makanya tergantung tadi. Tergantung juga ya di sini ya. Walaupun memang dari healing ini sebenarnya kita bisa nih dapat dari sisi positifnya. Iya, ada sisi positifnya. Iya, kita jadi refresh energi kita yang kadang kita suntuk dengan tiap hari dengan pekerjaan kita. Karena sekarang healing itu sudah menjadi tren ya dokter. Kita healing ke mana, ke gunung, ke pantai, healing kayak gitu ya. Tapi dari sisi positifnya kita bisa merefresh katakanlah energi kita untuk kedepannya yang lebih baik ke pekerjaan kita, otomatis seperti itu. Gitu ya dokter ya. Betul sekali. Ya di Instagram ada pertanyaan lagi. Itu sudah cukup ya, ya dokter. Dokter Astrid ya di sini karena tema yang kita angkat pada siang hari ini dalam rangka memperingati HKJS juga, dan makanya kita angkat tema yang benar-benar tren ya, stres seperti itu. Ya mungkin dari dokter Astrid, ini ada pertanyaan lagi dokter. Sebelum saya sebenarnya mau minta dokter Astrid untuk closing statement, tapi ini dulu ya, ada pertanyaan dari Afrina Aprilia. Pagi dokter-dokter cantik. Waduh, terima kasih. Dokter, saya mau tanya dokter, apa ciri jiwa yang sehat? Tadi sebenarnya sudah ya. Karena saat ini banyak sekali masalah-masalah besar, tapi saya masih bisa karena saat ini saya banyak sekali masalah berat,
tapi saya masih bisa tertawa, tapi kadang-kadang menangis sendiri, dokter. Apakah itu sehat, dokter? Ya itu dulu, dokter. Mungkin ciri jiwa yang sehat itu seperti apa, dokter? Iya, tadi saya sampaikan di depan. Jadi yang pertama adalah dia bisa mengenali kemampuan dirinya. Bisa mengenali dia tahu kelebihannya di mana, bisa berproduktif dengan baik, dapat mengatasi tekanan dan bisa berkontribusi ke lingkungan sosialnya. Nah, ini kan termasuk dia berarti bisa mengatasi tekanan walaupun stres itu masih ada, sehingga kalau mungkin dia ingat terus nangis sendiri misalnya seperti itu. Dokter. Nah, apabila terjadi penurunan kualitas hidup atau misalnya kok terus tadi jadi kok pekerjaanku jadi semakin menurun, jadi biasanya selesai kok ini nggak selesai, kayak nggak konsentrasi. Nah, itu berarti muncul tanda-tanda yang harus segera diperiksakan seperti itu. Jadi perlu dievaluasi lagi apakah memang untuk masalah yang dia hadapi ini perlu diselesaikan dan dibahas bersama-sama bagaimana cara mengatasi misalnya ada muncul stresor lagi yang dihadapi. Iya, benar banget, dokter. Ya, tapi di sini dikatakan saya masih bisa tertawa-tawa, dokter, tapi kadang saya menangis sendiri, dokter. Ya, jadi apakah ini sehat, dokter? Karena memang budayanya kita kan jarang yang mengekspresikan kesedihan atau mengekspresikan keluhannya. Jadi inginnya itu nampak baik-baik saja di depan orang. Biasanya begitu. Tapi terus nanti kalau di rumah di kamar nangis. Tapi nanti kalau keluar sama teman-teman dia tanda kutip pura-pura ceria, ya nggak apa-apa. Nah, apakah itu dikatakan sehat, dokter, tadi dari perlu dievaluasi lagi, harus diperiksakan dan dianamnesis dengan mendalam. Jadi kita juga nggak bisa buru-buru, oh ini gangguan, oh ini enggak. Self diagnose tadi, dokter. Jangan sampai self diagnose. Benar seperti itu. Itu bukan sesuatu yang aduh saya sudah ada gangguan nih. Itu bukan kita langsung mendiagnosa diri kita sendiri gitu. Kalau ragu-ragu ya harus datang ke psikiater. Seperti itu ya, dokter ya. Biar katakanlah keraguan-raguan kita itu terjawab ya. Oke. Wah, malah sekarang ada lagi pertanyaan, nggak apa-apa ya. Apa-apa ya, dokter ya? Silahkan. Oke. Nanti ada yang, aduh kok saya belum dijawab sih, kayak gitu ya. Dari Dwi Maulidina, dok, anak saya kelas 3 SMP. Dia baru saja saya ajak pindah ke luar kota untuk mengikuti ayahnya karena pindah dinas, dokter. Sekarang dia selalu terlihat murung karena terpaksa pindah. Dan nilainya juga dia turun, dia jadi tidak percaya diri, dokter. Bagaimana ya, dokter, di sini? Tadi ada beberapa pertanyaan tentang anaknya, dokter, di sini, dokter. Ini mungkin mewakili dari ibu-ibu di sini, dari Sobat Warti. Bagaimana, dokter? Ya, ini kan pindah rumah, pindah sekolah, ini kan termasuk stres ya. Stres yang harus dilakukan suatu adaptasi. Nah, biasanya iya, dan tidak mudah, apalagi anak-anak yang dewasa aja juga perlu penyesuaian, apalagi anak-anak. Nah, itu kita bisa menolerir waktunya selama 6 bulan. 6 bulan. Ya, kalau ini sudah keluar nilainya berarti sudah lebih dari 6 bulan ya, kira-kira ya 1 semester atau gimana. Ya, kalau memang lebih dari itu dan sepertinya kok tambah memanjang, lah sebaiknya bisa kita periksakan ke psikolog atau psikiater supaya dievaluasi lagi supaya tidak berkelanjutan menjadi gangguan jiwa atau gangguan mental. Ya, benar banget. Jadi memang karena ini tidak bisa dipungkiri, dokter. Di sini dikatakan pindah keluar karena ayahnya pindah dinas seperti itu. Kadang kasus-kasus ini banyak ya. Tetapi di sini bagaimana sebagai orang tua di sini untuk bisa kita bisa memanajemen dari anak ini karena bukan hal yang mudah juga dia kalau kita beradaptasi dengan secara sewu dalam tanda petik instan ya, dokter, seperti itu ya. Apalagi kalau beda budaya, beda ini. Iya, benar. Dan
itu tidak Jawa bisa. Tengah sama Jawa Timur aja bisa Aduh. beda, Jawa Barat. Iya. Beda banget, beda budaya, Iya. dan ini berhadapan mungkin kita sebagai orang yang sudah matur, sudah dewasa mungkin oke-oke saja. Tapi pada anak ini yang katakanlah memang perlu penanganan yang lebih komprehensif, dan di sini tadi dari Dokter Astrid mengatakan nggak apa-apa kok kalau misal dari Ibu Dwi Maulidina ini ke psikiater dalam rangka apa? Bagaimana sih dokter biar ini nih anak ini tuh bisa beradaptasi, katakanlah keluhan-keluhannya juga sudah berkurang seperti itu. Ya, sepertinya untuk live streaming pada siang hari ini kita akhiri ya dokter dan hasil rekaman live streaming kali ini bisa dilihat kembali di Facebook dan YouTube RSUD Dr. Muarti. Dan jangan lupa untuk like, follow, subscribe, share akun media sosial kita. Dan kepada Dokter Astrid ya, mungkin untuk closing statement pada siang hari ini dokter. Terima kasih dengan pembahasan yang cukup banyak tadi ya. Tentu saja semoga memberi manfaat bagi kita semua. Untuk closing statement saya dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia tahun 2022 sesuai tema tahun ini adalah menjadikan kesehatan jiwa dan kesejahteraan untuk semua sebagai suatu prioritas global. Jadi tugas kita bersama-sama untuk menghilangkan stigma terhadap kesehatan jiwa, karena kesehatan jiwa ini sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Dan jangan ragu-ragu untuk segera datang ke psikolog atau psikiater apabila muncul suatu keluhan atau tanda-tanda yang menuju ke penurunan kualitas hidup atau fungsi peran tadi ya, misalnya terus jadi kurang konsentrasi dan lain sebagainya. Ya, pekerjaan menurun, silakan langsung datang ke psikolog atau psikiater gitu saja. Terima kasih Dokter Astrid. Dan untuk live streaming pada siang hari ini sudah berakhir, dan saya MC di sini. Bila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan pada Dokter Astrid ataupun pada Sobat Muardi pada siang hari ini, saya mohon maaf, dan semoga live streaming dengan tema stresor di sini bisa bermanfaat untuk panjenengan semua. Dan dalam rangka memperingati Hari HKJS tahun 2022 di sini. Terima kasih. Saya sebagai pembawa acara pada siang hari ini mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dokter Astrid. Sama-sama.